jadi pada pembelajaran kali ini kita akan bahas terkait dengan akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Nah, jadi akhlak terpuji itu banyak ya, misalnya kayak jujur, terus juga Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Hari ini kita mau belajar apa sih Kak? Belajar apa ya? Enaknya belajar apa Kak? Apa ya? Nah, jadi kita hari ini akan belajar sesuatu yang sangat penting untuk guru, terutama untuk kalian semua nih yang sedang nonton, untuk calon-calon guru ke depannya. Jadi di sini kita akan belajar variasi stimulus. Nah, sebelum kita masuk ke praktiknya, kita harus tahu dulu nih, apa sih variasi stimulus itu? Variasi stimulus adalah teknik guru dalam memberikan stimulus yang beragam saat mengajar, supaya siswanya ini tetap fokus, tidak merasa bosan, dan juga tidak kehilangan arah gitu saat pembelajaran berlangsung. Dan juga, apa aja sih bentuk-bentuk stimulus itu? Yang pertama, itu dari intonasi suara, ekspresi wajah, gerak tubuh, ataupun perpindahan posisi, lalu juga penggunaan media, diskusi tanya jawab, metode diskusi, suasana kelas sampai suasana kelas itu sendiri. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan memberikan variasi stimulus. Apa aja sih tujuannya itu? Yang pertama, itu menarik perhatian siswa pada saat awal pembelajaran. Yang kedua, itu menjaga fokus siswa ketika pembelajaran itu sudah di tengah-tengah. Yang ketiga, itu meningkatkan pemahaman karena materi yang diajarkan itu lewat dari berbagai cara. Yang keempat, itu membuat suasana kelas itu menjadi lebih hidup. Yang kelima, itu membangkitkan motivasi internal siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, itu juga membantu guru dalam menyesuaikan pembelajaran karena karakter siswa itu kan berbeda-beda ya. Jadi guru dapat menyesuaikan pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari variasi stimulus. Prinsip yang pertama yaitu variasi harus terarah dan tidak berlebihan. Nah, ketika guru memberikan penjelasan kepada siswa, penggunaan variasi itu harus terarah gitu dan tidak boleh berlebihan. Contohnya seperti perubahan nada suara, terus perubahan posisi guru ketika menjelaskan, terus juga perubahan dalam penggunaan media pembelajaran itu harus terarah gitu. Lalu prinsip yang kedua itu harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi guru tidak hanya fokus kepada variasi yang digunakan, tapi juga harus fokus dengan tujuan pembelajarannya. Lalu yang ketiga, variasi dilakukan secara bertahap. Jadi perubahan variasi ini harus perlahan dan teratur gitu, nggak boleh yang ngelongkap. Contohnya seperti misalkan guru pertama memberikan penjelasan kepada murid, lalu guru menyajikan sebuah gambar, lalu setelah itu guru mempersilahkan murid untuk sesi diskusi gitu. Jadi harus perlahan. Lalu yang keempat, memberikan kesempatan interaksi dan juga umpan balik. Nah, ketika guru selesai menjelaskan, guru juga harus memberikan kesempatan gitu kepada siswa untuk berinteraksi antara siswa dengan guru dan juga siswa dengan siswa, seperti sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi kelompok ataupun diskusi siswa dengan guru. Lalu yang kelima yaitu memberikan penguatan. Nah, memberikan penguatan ini perlu ya teman-teman, karena ketika siswa sudah berusaha maksimal dalam pembelajaran, contohnya siswa sudah berusaha aktif dalam pembelajaran, nah guru ini perlu untuk memberikan penguatan atau memberikan motivasi ataupun dorongan kepada siswa supaya siswa menjadi lebih semangat lagi gitu ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Variasi yang keenam atau yang terakhir adalah variasi harus mendidik dan juga bermakna. Jadi selain guru harus menarik perhatian siswa, guru juga harus memberikan pemahaman yang mendalam juga kepada siswa. Jadi tidak hanya menarik, tapi juga mampu mengembangkan pemahaman siswa dan juga keterampilan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
bagaimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Oke, karena kabar kalian hari ini baik semua nih, jadi mungkin Bapak langsung aja kali ya memulai pembelajarannya. Nah, jadi kita pada pembelajaran hari ini tahu gak mau belajar apa pada hari ini? Nggak tahu, Pak. Nah, jadi kita pada pembelajaran hari ini akan membahas tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela yang ada di mata pelajaran akidah akhlak. Nah, mungkin sebelum kita memulai pembelajarannya dulu nih, biar semakin berkah, kita mulai dengan baca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis variasi stimulus. Jenis yang pertama yaitu variasi dalam gaya mengajar guru. Contohnya seperti intonasi suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan juga perubahan posisi guru ketika mengajar. Nah, untuk melihat perbandingan lebih jelasnya, mari kita lihat video selanjutnya yaitu ada mode yang salah dan juga mode yang benar. Oke, Bapak duduk dulu ya. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita bahas terkait akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Nah, jadi akhlak terpuji itu banyak macamnya, kayak misalnya tentang rendah hati, tentang jujur, tentang amanah gitu. Itu tentang akhlak terpuji. Nah, kalau akhlak tercela itu yang tidak boleh kita lakukan anak-anak. Misalnya seperti sombong, menggibah. Oke, baik. Jadi pada pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan terkait materi akidah akhlak nih, yang mungkin kalian sangat lakukan di kehidupan sehari-hari, yaitu akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Nah, akhlak terpuji itu adalah akhlak yang memang harus kita terapkan di dalam bersosial. Misalnya seperti amanah. Amanah itu adalah ketika kita diberikan kepercayaan oleh orang, misalnya kamu suruh menjaga pulpen. Nah, pulpennya itu kamu jaga, jangan sampai pulpennya itu kamu curi, jangan sampai pulpennya itu malah kamu anggap, udahlah punya saya aja gitu. Nah, seperti itu. Kemudian juga rendah hati. Misalnya kamu mempunyai kelebihan, itu tidak boleh kamu harus memamerkan kepada teman kamu seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya akhlak tercela, itu yang tidak boleh dilakukan kepada teman kita, orang tua kita, dan juga sosial bermasyarakat gitu. Nah, misalnya seperti iri, ketika ngeliat teman kamu itu punya pulpen yang lebih bagus, sedangkan kamu cuma memakai pensil. Nah, itu tidak boleh kita iri kayak, ih kamu mah enak banget, pensilnya cakep, pulpennya cakep gitu. Atau enggak dengan sombong. Nah, ini kebalikannya. Kalau misalnya kamu mempunyai barang yang lebih mewah daripada teman kamu, misalnya kamu ke sekolah naik mobil, teman kamu cuma naik sepeda. Nah, di situ kamu tidak boleh sombong kepada teman kamu, karena itu merupakan perbuatan yang tercela seperti itu. Bagaimana dengan materi kali ini? Paham nggak? Nah, jenis variasi yang kedua itu adalah penggunaan media. Media di sini adalah untuk membantu siswa dalam memahami materi secara jelas, misalnya seperti poster atau gambar, video, animasi, infografis, sampai penggunaan aplikasi digital. Baik, Bapak akan menjelaskan terkait akhlak terpuji. Jadi akhlak terpuji itu adalah akhlak yang memang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau akhlak terpuji itu ya kayak jujur, kalian tahu sendirilah, kayak ya misalnya amanah gitu. Nah, kalau misalnya akhlak tercela itu misalnya kayak apa ya? Bapak lupa lagi. Kayak misalnya sombong gitu. Nah, ini tolong banget untuk dipahami dan juga diterapkan gitu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, mungkin sebelum Bapak menjelaskan materinya terkait akhlak terpuji dan juga akhlak tercela, mungkin Bapak ada video pembelajaran yang menarik nih untuk kalian bisa tonton terlebih dahulu supaya kalian punya gambaran-gambarannya. Oke, langsung aja Bapak putar ya.
Nah, jadi itu saja tadi dari video pembelajaran terkait dari akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Mungkin anak-anak sekalian juga udah punya gambaran yang terkait apa saja akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Nah, mungkin supaya kalian bisa lebih memahami dari akhlak terpuji dan akhlak tercela ini, mungkin Bapak mempunyai PowerPoint juga yang akan Bapak jelaskan kepada kalian. Nah, jadi di sini dari yang kalian sudah pahami ya, jadi akhlak terpuji itu macam itu banyak. Itu harus dalam niat, perbuatan dan juga perlakuan kalian dari ngomong. Jadi ketika kita mempunyai kelemahan, kita harus mengerti dan tidak boleh sombong. Nah, teman-teman yang tadi juga bisa ada keseimbangan yang melihat ibu. Karena kita punya juga kita iri juga nih ya. Waduh, lihat dong, saya punya laptop baru, lihat dong, saya punya motor baru, saya punya mobil baru. Sering zolim, maka ketika kamu menunjukkan kayak artinya dia tidak salah. Oke, baik. Tadi Bapak udah menjelaskan banget terkait materi dari akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Coba sekarang Bapak pengen nih, kalian contohin satu-satu akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Coba dari Rufaidah dulu. Contoh akhlak terpuji dari jujur itu kayak gimana sih? Coba kasih Bapak satu contoh. Jujur itu tidak menyontek saat ujian, Pak. Nah, betul. Tidak menyontek saat ujian ya, Fikron ya. Ya, coba yang kedua nih, Fri. Coba kasih Bapak contoh satu akhlak terpuji amanah. Coba seperti apa contohnya? Menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, Pak. Menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Betul sekali Halimah ya. Oke, benar ya tadi Rufaidah dan Nifri ya. Coba sekarang kalau Halimah rendah hati, contohnya seperti apa? Kita tidak memamerkan secara berlebihan. Ya, betul. Tidak memamerkan secara berlebihan. Coba sekarang Fikron. Contoh dari akhlak tercela sekarang coba. Gibah, Pak. Gibah. Seperti apa contohnya gibah? Bicarain orang, Pak. Dia beli mobil baru kayak emas, Pak. Gibah-gibah. Oke, betul banget ya. Jadi gibah itu tidak diperbolehkan ya untuk dilakukan ke kehidupan sehari-hari. Berarti anak-anak udah pada paham semua ya? Oke, tadi Bapak udah jelasin banget dari pengertian akhlak terpuji, akhlak tercela, begitupun juga dengan contohnya. Nah, mungkin sekarang sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak pengen ngasih studi kasus dulu nih ke dua orang siswa gitu. Mungkin boleh dari Fikron dan juga Halimah dulu ya. Nah, mungkin boleh dari Halimah dulu mungkin ya. Misalnya Bapak punya kasus kayak gini. Misalnya kamu lagi kecapean banget nih habis mata pelajaran dari pagi sampai siang gitu, lagi capek banget. Nah, terus kamu ngelihat teman kamu itu lagi kesusahan buat bawain buku. Nah, itu apa yang kamu lakukan ketika kamu ada di posisi itu? Coba. Aku bantu sih Pak, insya Allah. Karena kelakuan itu, perbuatan itu yang dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kelakuan itu perbuatan yang dipuji. Oke, berarti dibantu ya temennya ya gitu, bukan hanya kasihan bukunya banyak, nggak kayak gitu ya. Oke, bagus. Berarti udah paham banget dari akhlak terpuji ya dari Halimah. Oke, coba sekarang dari Fikron. Bapak punya kasus misalnya, gimana nih pendapat kamu ya? Pendapat kamu kalau misalnya teman kamu nih ngejek teman kamu yang satu misalnya kayak ya jatuh gitu, misalnya ngebully lah gitu bahasa sekarangnya ya. Nah, itu apa yang pendapat kamu itu seperti apa kalau misalnya ada teman kamu yang ngejek kekurangan teman kamu? Nah, itu pendapat kamu gimana sih? Itu jelas masuk ini sih, Pak. Apa namanya, akhlak tercela ya. Karena kan kita nggak boleh ngeledek, menjelekin teman, terus menjatuhin teman. Kita seharusnya ngebantu, dan itu juga kalau kata orang tua saya itu juga bisa mutusin silaturahmi kita sama teman-teman kita gitu. Dan itu juga bisa bikin kita berantem atau musuhan, Pak, kalau menurut saya. Oke, lengkap banget dari Fikron ya. Jadi gitu teman-teman ya, anak-anakku sekalian. Jadi akhlak terpuji itu intinya kita harus laksanakan di kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya ada teman kita yang kesulitan, kita bantu. Ada teman kita yang mungkin lagi mengalami kekurangan, kita bantuin. Kalau misalnya kita diajak sama teman kita sabar aja gitu. Nah, kemudian kalau misalnya tadi akhlak tercela kayak tadi misalnya Fikron, ada yang diejek temannya. Nah, kita itu harusnya mengingatkan kepada teman kita kalau misalnya membuli itu misalnya tidak boleh gitu. Sehingga kita bisa menjadi teladan buat teman-teman kita gitu, supaya akhlak terpuji itu juga bisa tertanam di dalam diri kita seperti itu. Mungkin itu studi kasus dari Bapak. Oke, tadi udah baik banget dari Fikron dan juga Halimah terkait dari contoh studi kasus yang Bapak berikan. Coba sekarang sebelum ditutup pembelajaran lagi nih sama Bapak, mungkin Bapak pengen dengar apa sih kesimpulan yang udah didapat pada pembelajaran hari ini.
Coba boleh dari Rufaidah terlebih dahulu, apa sih yang didapat dari pembelajaran hari ini? Hari ini kami belajar lebih dalam ya Pak tentang akhlak terpuji dan tercela. Nah yang saya tangkap kalau terpuji itu tentang sikap kita, ucapan kita, perbuatan kita yang baik-baik Pak, yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Terus kalau yang tercela itu yang nggak boleh dan dilarang oleh Rasulullah, sikap kita, ucapan kita, perbuatan kita yang buruk-buruk gitu Pak. Oke, cukup. Mungkin dari Rufaido udah cukup dari pengertiannya. Coba sekarang dari Nifri. Kalau misalnya tadi Rufaido udah pengertiannya, coba contoh dari akhlak terpuji dan tercela apa yang tadi udah dipahamin? Kalau contoh akhlak terpujinya itu kayak rendah hati, jujur, terus amanah Pak. Terus kalau contoh dari akhlak tercelanya itu kayak sombong, iri, dengki, dan ghibah. Oke, bagus banget ya. Berarti dari Rufaidah dan juga Nifri sudah memahami dari akhlak terpuji dan juga tercela, dan juga tadi Fikron sama Halimah juga udah bagus banget ngejawab dari studi kasus pada akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Mungkin dari Bapak sudah cukup. Oke, alhamdulillah mungkin dari anak-anak sekalian udah paham ya terkait dari akhlak terpuji dan tercela. Mungkin Bapak ingin memberikan kesimpulan sedikit. Jadi pada pembelajaran hari ini, akhlak terpuji itu adalah akhlak yang memang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau akhlak tercela itu yang harus kalian hindarkan. Jujur, amanah itu kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan ghibah, iri, sombong itu harus kalian hindarin supaya kalian bisa menjadi muslim dan muslimah yang berakhlakul karimah dan beradab yang baik. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Mungkin sudah cukup pada pembelajaran hari ini. Semoga ilmu hari ini bisa bernilai berkah buat kalian. Nilai terpuji dan akhlak tercelanya juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan akhlak tercelanya itu dihindarin ya, bukannya dilakuin. Yang dilakuin itu akhlak terpujinya. Mungkin itu saja dari Bapak. Sebelum kita menutup hari ini pembelajaran, kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, mungkin itu aja dari Bapak, cukup semuanya. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Bapak keluar ya. Alhamdulillah. Dari